Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan man huwa khairu maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kubbar wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberikan kenikmatan yang tidak ternilai harganya, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di tempat yang mulia ini, insyaallah bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya tempat yang paling mulia, dan mudah-mudahan orang yang masuk ke dalam masjid ini insyaallah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat, hari yang paling mulia, tempatnya mulia, orangnya mulia, harinya adalah hari yang mulia. Mudah-mudahan insyaallah di akhirat kelak Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jemu-jemunya khotib menghimbau kita semua, berselawatlah secara khusus pada hari Jumat sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin dengan selawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Karena selawat itu khusus dibacakan, khusus diucapkan pada hari Jumat. Waktunya mulai masuk maghrib pada Kamis malam Jumat sampai nanti sebelum asar, setelah masuk maghrib sebelum melaksanakan sholat maghrib, berarti malam Jumat dan hari Jumat. Hadis Nabi menyebutkan, siapa yang membaca selawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi sebanyak 80 kali, maka insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita selama 80 tahun. Mudah-mudahan terus kita panjatkan selawat ini. Dan tak lupa pula khusus amalan pada hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Banyak faedahnya, banyak fadilahnya. Dan termasuk di dalam hadis Nabi dinyatakan, siapa yang senantiasa beramal seminggu sekali membaca surah Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan cahaya pada tubuhnya, mulai dari ubun-ubun sampai telapak kakinya. Bukan hanya dia yang bercahaya,
tapi rumah tempat dibacakan surah Al-Kahfi itu pun bercahaya hingga ke Baitul Atiq, hingga sampai ke Ka'bah, sehingga makhluk-makhluk langit ketika melihat ke bumi akan melihat cahaya orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat itu, sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit. Dan cahaya itu insya Allah akan memberikan keistiqomahan kita. Bahkan di dalam hadis Nabi, siapa yang senantiasa beramal membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ketika Dajjal datang, dia tidak pernah sedikit pun akan mengikuti dan selera terhadap ajaran yang diajarkan oleh Dajjal tersebut, dan dia selamat daripada fitnah Dajjal tersebut. Mudah-mudahan dua amalan hari Jumat insya Allah akan senantiasa kita lakukan, dan mudah-mudahan insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibat doa isaidin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus beramal, kita terus merendahkan diri kita kepada Tuhan kita, kepada Allah. Tetapi di sisi lain, di luar sana, kemaksiatan dikampanyekan, dibiayai dengan dana yang besar, didukung oleh negara-negara adidaya. Salah satunya adalah propaganda LGBT, homoseksualitas. Mereka gunakan bahasa-bahasa yang seolah universal, hak asasi manusia atau HAM. Mereka berlindung di balik topeng kebebasan berperilaku. Alhamdulillah, sebagai tuan rumah sepak bola yakni Qatar kemudian menolak dan menyuruh berangkat pesawat terbang Jerman yang memiliki logo LGBT, yang memiliki logo homoseksual. Bahkan salah satu dari pemain sepak bola Jerman diberikan kartu kuning kalau dia tidak membuka logo yang terdapat di dalam logo kaptennya itu, sehingga kalau dia tidak membukanya dia akan terkena kartu merah. Ini yang diatur oleh negeri-negeri Islam, sehingga insya Allah mudah-mudahan seluruh negeri Islam komitmen untuk menolak. Karena hampir seluruh negara besar termasuk Amerika Serikat, Jerman dan Rusia pun mendukung adanya kebebasan berperilaku sebagaimana LGBT dan homoseksual. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabarnya Jessica Stem, yakni utusan resmi Amerika Serikat, bahkan disebut sebagai utusan resmi PBB dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, merencanakan akan datang ke Indonesia. Memang sejumlah tokoh dan lembaga keislaman menolak kedatangannya, sehingga kunjungannya belum tentu juga dibatalkan, tetapi kunjungannya tersebut ditunda. Ketahuilah, kedatangan Jessica Stem bukanlah sekedar utusan kaum LGBT, tetapi juga mewakili pemerintah Amerika Serikat, atau bahkan mewakili pemerintah Jerman atau Rusia, atau bahkan kemudian dia adalah salah satu utusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asasi Manusia, yakni PBB. Ketahuilah, meski LGBT belum diakui di negeri ini, kaum gay semakin berani dan terus terang. Di media sosial bahkan ada yang menjajarkan prostitusi gay ini yang sangat memprihatinkan. Jumlahnya semakin merangkak naik. Pelajar SMP atau SMA hingga mahasiswa yang juga terlibat di dalamnya, bahkan pengikut kaum sodomi ini sudah menjalar ke semua profesi, bahkan termasuk ke beberapa pesantren-pesantren. Sehingga kita melihat nanti di Jawa Timur ada satu pesantren yang khusus untuk membina kaum gay. Pertanyaannya, apakah mereka memang dibina supaya kemudian berubah? Ternyata yang memiliki pesantren itu adalah kaum gay juga. Nauzubillah, na'udzubillah.
Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir kerusakan yang mereka buat akan terus membesar seiring dengan disahkannya KUHP, kitab pidana yang baru. LGBT tidak dianggap sebagai tindak kejahatan, pelakunya tidak dipidana. Jangan-jangan tidak terlalu lama lagi seperti Amerika Serikat, seperti Jerman dan beberapa negara-negara barat lainnya, keberadaan LGBT, nikah sesama jenis, disahkan secara hukum di Indonesia karena gelagatnya juga sudah sangat besar. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aturan di dunia ini yang bisa menghentikan perilaku bejat kaum LGBT kecuali syariat Islam. Islam memiliki aturan yang sangat jelas dan tegas. LGBT haram. LGBT terbukti merusak tatanan sosial dan kemuliaan manusia. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanya dalam gender pria dan wanita. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Tujuannya agar manusia bisa melestarikan keturunannya sekaligus memelihara kemuliaan manusia. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan kaum LGBT, khususnya kaum gay dan lesbian, jelas menyalahi fitrah serta menafikan pelestarian keturunan. Apalagi para pelaku homoseksual itu melakukan hubungan seks yang kotor, menjijikkan dan rawan terkena berbagai penyakit menular seksual dan kemudaratannya nyata, HIV atau AIDS. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam mendidik umat agar tidak jatuh dalam gaya hidup LGBT. Islam melarang lelaki berpenampilan seperti penampilan perempuan yang kemudian disebut waria atau transgender. Nabi SAW telah bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tetapi yang lucunya bagi kita, ketika kita berada dalam satu pesta, kita undang pula lah mereka di dalam keyboard-keyboard yang dimainkan oleh umat Islam. Ketika mereka berada di televisi, kita juga yang ketawa untuk nontonnya. Seharusnya jangan undang mereka karena mereka sudah dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul. Ketika mereka berada di televisi, matikan TV-nya atau pindahkan salurannya. Ini sebagai bukti bahwa apa yang dilaknat oleh Allah, kita pun melaknatnya. Apa yang dilaknat oleh Rasul, kita pun melaknatnya. Ini berbeda. Apa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, kita pula yang suka dan tertawa-tawa. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam dalam sistem tata negara Islam akan menjatuhkan sanksi pengasingan bagi lelaki yang menjadi waria. Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat agar mengasingkan seorang lelaki berpenampilan seperti wanita ke daerah Naqi, satu daerah di pinggiran Madinah. Dalam riwayat Imam Abu Daud juga diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan pengasingan waria ke padang pasir. Beliau lalu mengizinkan dia ke Madinah pada hari Jumat sebanyak 2 kali untuk mencari makan agar tidak mati kelaparan. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan kaum perempuan untuk menutup aurat dengan sempurna di depan kaum waria. Ini karena mereka hakikatnya adalah lelaki. Karena itu mereka tidak boleh bekerja di salon-salon misalnya, melayani pelanggan kaum wanita yang membuka kerudung atau pakaian luar mereka atau yang disebut dengan jilbab di depan para waria tersebut. Adapun kaum gay, jika terbukti melakukan tindakan persetubuhan sesama jenis, harus dijatuhkan sanksi hukuman mati. Nabi SAW telah bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa saja yang menjumpai kaum yang melakukan perbuatan kaum Lut homoseksual, bunuhlah pelaku maupun pasangannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud.
hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh diam. Kita mesti belajar dari kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala bukan saja ditimpakan pada kaum Sodomi yang mempraktekkan perilaku homoseksual, tetapi juga kepada istri Nabi Lut yang bersekongkol menyetujui membantu kaumnya dan mengkhianati Nabi Lut alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istri Nabi Lut pun tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fanjainahu ahlahu illam ra'atahu qaddarnaha minal ghadirin. Lalu kami menyelamatkan dia, Lut beserta keluarganya, kecuali istrinya kami telah menakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Tafsir Quran surah An-Naml ayat 57. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, jika kaum muslim mengharapkan negeri ini bersih dari bencana dan kerusakan yang dilakukan kaum LGBT ini, satu-satunya jalan adalah kembali kepada hukum Allah, kembali kepada syariat Islam, bukan kepada yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.